Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kenapa sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali dan aneh-aneh. Itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa mengetahui mana yang benar-benar sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mana sensasi yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pasti sering mengalami kebingungan tentang seputaran sensasi yang sering hadir bergonta-ganti teman-teman, dan bahkan sering hadirnya itu teman-teman ya. Hari ini mungkin kita mendapatkan kelayangan, kemudian besoknya lagi kita mendapatkan kembung begah. Kalau seandainya mengalami hal-hal seperti itu sebetulnya wajar teman-teman, tetapi ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mengalami sensasinya itu yang aneh-aneh teman-teman, sehingga ketika kalian menghadapi sensasi yang aneh-aneh, kalau seandainya pikiran kita itu belum terjaga dengan baik teman-teman ya, selalu berpikirnya itu kemana-mana. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian memahami bahwa itu ternyata penyebabnya ini, kalian mempunyai ketenangan tersendiri teman-teman, dan kemudian kalian itu tidak akan berpikir yang aneh-aneh. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Sensasi yang aneh-aneh itu kayak macam apa ya, yang hal-hal yang di luar jalur tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Contoh kecil lah, kalau seandainya kalian mengalami gatal sedikit saja gitu teman-teman ya, kemudian kalian itu terasa stres, terlalu banyak pikiran, kenapa lagi nih, ada apa lagi nih, selalu saya seperti itu. Nah itu teman-teman, padahal itu merupakan hal yang biasa. Kenapa hal yang biasa ini sekarang terasanya itu seperti terasa banget gitu teman-teman ya. Kembali lagi, ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada sensitif tubuh kalian yang semakin besar gitu teman-teman ya, dan kemudian ada sensitif pikiran kita juga semakin besar, sensitif perasaan besar gitu teman-teman, sehingga menjadikan kita itu menjadi waspada, sehingga yang rasanya kecil saja itu terasa besar dan menjadi masalah buat kalian teman-teman, padahal itu bukan masalah teman-teman ya. Nah, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami hal seperti itu ya, karena
sensasi-sensasi yang kalian alami itu sebetulnya sensasi apa ya, yang sering kalian alami setiap hari teman-teman ya. Dan itu sebetulnya hal biasa, bukan gangguan, tetapi karena memang pikiran kita itu masih sensitif teman-teman ya, sehingga menjadikan itu ya seperti gangguan. Padahal tidak teman-teman ya. Contoh kecil lah, ada orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang sering merasa gatal-gatal gitu teman-teman ya. Gatalnya itu ya gatal biasa, kadang kita mau keluar keringat juga gitu teman-teman ya. Tubuh kita itu terasa gatal gitu teman-teman. Kalau seandainya di awal-awal ya, di awal-awal kita nih udah lama nggak olahraga, kemudian kita itu hendak mau olahraga, apalagi olahraganya itu di tengah apa ya, tengah hari ada panas matahari di situ. Nah, proses ketika mau keluar keringat itu terasa gatal teman-teman ya. Nah, tetapi itu merupakan hal biasa sebetulnya buat semua orang juga mengalami hal seperti itu. Tetapi kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu menjadi masalah teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kadang karena pikirannya itu masih dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Nah itu teman-teman, sehingga ketika merasakan gatal itu kadang berpikirnya itu, wah ini kenapa lagi ini masalah lagi nih, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, kemudian di kedutan juga sama. Kedutan juga saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu sebetulnya merupakan hal biasa teman-teman ya. Nah tetapi kadang orang yang terkena gangguan asam karena memang ketakutannya itu masih besar, kadang selalu dibikin masalah teman-teman ya. Ada apa lagi ini? Wah ini jangan-jangan gangguan bahaya. Nah itu teman-teman ya, itu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya orang-orang yang terkena asam itu selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu 1001 macam sensasi, dan sensasinya itu aneh-aneh, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Padahal kalau misalnya kalian memahami tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu cuma sedikit teman-teman ya. Ingat, kita itu terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama itu gangguan medis, yaitu tentang asam lambungnya, pencernaan teman-teman ya. Kemudian yang keduanya gangguan psikis. Sebetulnya kalau seandainya kalian memahami gangguan asam lambung saja, sensasi asam lambung saja itu cuma sedikit teman-teman ya. Untuk asam lambungnya cuma sedikit teman-teman ya. Kalau seandainya dari pencernaan, biasanya kalau lagi panas dalam ada mencret teman-teman ya, perut terasa melilit gitu teman-teman ya, kemudian terasa perih-perih gitu teman-teman ya, itu dari asam lambung. Kemudian ditandai dengan BAB-nya itu kadang suka mencret, suka apa ya, suka berbuih BAB-nya itu. Kemudian naik lagi ke bagian lambungnya, kadang terasa kembung, begah teman-teman. Kalau ditekan kayak macam begini itu kayak macam sakit ya, mengganjal teman-teman. Kemudian naik lagi ke bagian atas, ulu hati terasa sakit gitu teman-teman ya, terasa mengganjal, terasa perih. Naik lagi ke bagian tenggorokan, tenggorokan terasa mengganjal, terasa perih teman-teman ya. Bagian tenggorokan sini biasa sering mengganjal, susah nelan. Nah itu teman-teman. Kemudian di area mulut terasa pahit, terasa panas. Kadang ada luka juga di bagian lidah gitu teman-teman, di bagian bibir ada luka juga. Kemudian selebihnya juga kadang suka hidung terasa mempet. Nah itu teman-teman ya, cuman itu saja sih sebetulnya teman-teman. Tetapi kalau misalnya yang lain-lain itu sebetulnya dari psikis teman-teman ya, kayak macam kelayangan dari psikis, karena memang dampak dari asam lambung teman-teman ya. Dari psikis, kita ketika kekurangan asupan buat tubuh kita, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu, ada kelayangan, kemudian pikirannya itu kemana-mana. Nah itu teman-teman, jadi kalian harus bisa memahami mana sensasi asam lambung, mana dampaknya atau efek setelah asam lambung teman-teman ya, terpengaruh dari asam lambung itu mana saja. Nah itu teman-teman, biar kalian itu memahami, biar kalian itu tidak ketakutan teman-teman ya. Ada salah satu contoh ya teman-teman ya, saya nggak akan sebutkan orangnya teman-teman ya, dan itu lucu sekali ya. Ketika kemarin itu datang sharing ke sini, Pak, kenapa nih rambut saya itu sekarang, kepala itu sering mengalami gatal, katanya seperti itu teman-teman ya. Jadi bagian kulit kepalanya itu terasa gatal, itu nggak ada hubungannya sama asam lambung teman-teman, itu nggak ada hubungannya sama anxiety disorder, tidak ada hubungannya sama psikosomatis teman-teman. Yang jelas itu sebetulnya dari ketombe teman-teman. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, hal-hal yang seperti itu malah menjadi menakutkan teman-teman ya. Nah itu sadari saja kalau seandainya kalian anxiety disordernya itu masih besar, sehingga hal yang lain-lain yang di luar asam lambung, yang di luar psikosomatis, di luar anxiety itu ya kadang selalu jadi masalah teman-teman ya. Itu yang harus kalian pahami teman-teman, biar kalian itu ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatisnya itu, sensasinya itu biar tidak terlalu banyak teman-teman ya.
Nah itu yang membuat kita sensasinya terlalu banyak itu sebetulnya kita sendiri teman-teman ya, karena kitanya masih banyak ketakutan lah gitu teman-teman, takutnya ini bahaya lah, takutnya ini menjadi kematian lah dan sebagainya teman-teman ya. Itu salah satu contoh kecil ya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, karena kemarin juga sempat saya tuh pengen tertawa gitu teman-teman ya. Dan ketika dia curhat seperti itu, kadang ada rasa penasaran juga di saya gitu teman-teman ya. Ini bener nggak nih? Kok kulit kepalanya itu terasa gatal gitu teman-teman, dan saya juga sudah punya jawaban di pikiran saya teman-teman, tetapi saya juga takut salah gitu teman-teman, dan akhirnya diperiksa sendiri dan akhirnya ketika dilihat, wah ini banyak ketombenya gitu teman-teman ya. Nah dia yang membuat masalah itu sebetulnya cuman itu saja. Pak, saya tuh sekarang itu begah, alhamdulillah kurang hadir katanya gitu. Kemudian ketakutan ini sudah tidak ada lagi, cemas sudah tidak ada lagi katanya seperti itu. Kemudian terlalu banyak pikiran tentang penyakitnya itu udah nggak ada lagi. Cuman yang saya aneh katanya, kok ini di kepala itu, di kulit kepala itu terasa gatal katanya seperti itu setiap hari. Dan ketika ditengok, mohon maaf ini kalau seandainya teman kita yang kemarin nonton, mohon maaf ya, ini biar menjadi edukasi lah buat orang-orang yang mengalaminya juga gitu teman-teman ya. Ketika dilihat dia juga kerjanya itu di luar teman-teman ya, pasti sering berhubungan dengan sinar matahari teman-teman ya. Dan kemudian ketika saya tanya kapan mulai gatalnya, kalau seandainya ada matahari pasti gatal katanya. Jadi saya tuh nggak kuat sama panas katanya seperti itu. Jadi ketika ada panas matahari hinggap di bagian kepala itu ya kadang kepala terasa gatal. Saya sudah punya jawaban di pikiran itu, pasti itu dari ketombe, saya bilang gitu teman-teman. Cuman ya kadang untuk saya pribadi juga tidak bisa mendiagnosa sendiri tanpa memeriksanya teman-teman ya. Dan kemudian ketika saya cek itu ya benar saja itu dari ketombe teman-teman ya. Dan ketika saya omongan seperti itu, saya omongin alasannya ke sana, kadang dia juga malu sendiri teman-teman ya. Nah, tetapi itu merupakan hal yang sangat wajar sebetulnya teman-teman ya, kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis banyak sekali mengalami ketakutan teman-teman ya, karena ya anxiety disordernya itu belum hilang teman-teman ya, belum sembuh total. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan bagi teman-teman ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hilangkan dulu lah anxiety disordernya teman-teman ya. Ketakutan terlalu besarnya itu hilangkan dulu teman-teman, biar kalian nanti bisa berpikir wajar teman-teman ya. Karena yang membuat kalian tidak bisa berpikir wajar itu ya karena anxiety disordernya masih besar, ketakutannya masih besar. Yang namanya ketakutan masih besar teman-teman ya, hal apapun yang sepele saja kadang dibuat besar teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kalian mengalami Pak sensasinya terlalu banyak nih asam lambung dan psikosomatis, sebetulnya kalau seandainya kalian memahami itu sensasi dari asam lambung saja itu cuma sedikit teman-teman ya. Kemudian selebihnya ada dampaknya juga sedikit sebetulnya. Kemudian sensasi dari psikis juga sedikit sebetulnya, dampaknya juga sedikit. Yang lain-lain itu sebetulnya karena memang kaliannya sekarang sedang sensitif teman-teman ya, sehingga hal yang biasa-biasa saja itu membuat besar teman-teman, dibikin besar sama kalian gitu teman-teman ya, karena ya pikiran kalian tuh masih ketakutan teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Kemudian kadang ada juga yang badannya terasa gatal gitu teman-teman, dan kemudian itu setelah dicek itu bisa dari panu juga teman-teman, karena ketika panu ada sinar matahari itu terasa gatal teman-teman ya. Benahi saja itunya, jangan dibikin takut gitu teman-teman. Kalau seandainya hal apapun yang sepele kemudian dibikin takut, ya berarti kalian harus bisa menerima teman-teman ya, bahwa kalian itu anxiety disordernya itu belum hilang, belum normal gitu teman-teman ya, sehingga ya kaliannya waspada. Dan ketika waspada nih teman-teman ya, hal sekecil apapun itu pasti ditakutkan, dibikin besar. Nah itu teman-teman, itu kesalahan kalian teman-teman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Sehingga ketika kalian belum memahami ke sana ya kalian pasti stres lagi, banyak pikiran lagi. Kenapa ini bisa begini? Kayak macam contoh kemarin. Itu bagian kepala katanya gatal terus. Akhirnya kan jadi pikiran gitu teman-teman ya. Akhirnya kan jadi apa ya? Jadi dibikin stres gitu teman-teman ya. Pak, saya itu keluhan cuma satu nih sekarang nih, bagian kepala itu gatal katanya seperti itu. Saya udah punya jawaban sebetulnya teman-teman, tetapi kalau misalkan saya katakan tanpa diperiksa dulu takutnya menyinggung perasaan teman-teman ya. Wah itu dari ketombe mungkin, nanti dia mengelak ya. Bukan Pak, ini gatalnya setiap hari. Ya orang jarang mandi itu pasti banyak ketombenya teman-teman ya. Dan itu pasti gatal kalau seandainya kena sinar matahari. Nah itu teman-teman, nah, makanya
ketika kalian mengalami hal-hal seperti itu kemudian dibikin takut itu ya usahakan kalian harus bisa menerima kalau seandainya anxiety disordernya itu masih besar gitu teman-teman, ketakutannya masih besar, ada traumanya di situ gitu teman-teman, trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung ada anxiety psikosomatis seperti mau mati, dan itu menjadi trauma sehingga hal apapun itu selalu ditakutkan, selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sangat besar padahal itu hal-hal sepele. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya saya tidak akan panjang lebar karena memang hari ini saya mau pergi ke sawah teman-teman ya, udah bawa tas. Cuman karena memang tadi itu ada yang WA juga, kemudian ada yang titip di pesan juga di kolom pesan gitu teman-teman ya. Pak, saya sekarang sedang mengalami gatal di bagian pusar nih, katanya seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang mengalami juga, Pak kenapa ini pipi kok terasa gatal. Itu saya tidak tahu teman-teman ya, karena untuk penjelasannya saya kurang tahu karena memang saya itu bukan dokter teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian lihat gitu teman-teman, kalau seandainya bukan dari hal-hal yang besar, jangan kalian pikirkan lah teman-teman ya, biar itu tidak menjadi stres teman-teman. Nah salah satu contohnya itu yang saya tadi sebutkan teman-teman ya, kalau seandainya kalian mendapatkan sensasi apapun, kalau yang itu di luar logika gitu teman-teman, jangan sampai kalian itu dipikirkan karena itu akan menjadi stres, dan nanti kita itu ya terganggu lagi kalau seandainya ada stres teman-teman, karena stres itu bisa mempengaruhi asam lambung kita itu menjadi nggak normal kembali, akhirnya nanti begah hadir lagi gitu teman-teman, dan kemudian pikirannya kemana-mana, akhirnya cemas lagi bulak balik aja di seputaran situ. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, tentang seputaran gangguan-gangguan yang sepele yang membuat kalian cemas gitu teman-teman ya, gangguan sepele tapi membuat kalian cemas, alangkah baiknya kalian pahami saja gitu teman-teman ya. Kurangi sensitif perasaan kalian, kurangi sensitif pemikiran kalian teman-teman ya, biar kalian itu tidak terasa takut gitu teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya, karena tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang pada dasarnya itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Selebihnya kalian tetap fokus di 3P-nya teman-teman, pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar kalian itu mentalnya cepat membaik, biar kalian nanti belajar masa bodohnya juga cepat membaik. Nah itu teman-teman, selebihnya terus lakukan aktivitas yang menyenangkan, karena yang bisa mengalihkan pola pikir kita yang salah itu hanya dengan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Ketika kalian senang, ketika hati dan pikiran kalian bahagia teman-teman ya, justru hal-hal yang negatif itu nanti terasa dicuekan gitu teman-teman ya, karena ketika bahagia, ketika kita senang, di situ hadir rasa cuek, dan ketika hal apapun terjadi kita cuek teman-teman ya, dan ketika kita cuek sudah pasti ya kita enjoy teman-teman ya, dan ketika kita enjoy sudah pasti ya semuanya terasa mudah, dan disitulah yang namanya sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Loh kok Pak kenapa ini dibikin cuek katanya gitu kan, ini apakah ini tidak berbahaya? Tidak teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk sensasi-sensasinya, termasuk dampak-dampaknya, itu tidak berbahaya teman-teman. Contoh kecil, ketika pencernaan kalian sedang error nih, dampaknya ada teman-teman ya, kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah ujung-ujungnya nanti keseimbangan tubuh terganggu, ujung-ujungnya nanti kelayangan, mudah pusing, seperti itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Sering makan saja, sering ngemil saja, sering minum saja, udah beres, that's it. Nah itu teman-teman ya, sesimpel itu sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.